Yang tadi saya sitir di depan itu, ya, alladzina amanu wa tatma'inul qulub buhum bi dzikrillah. Jadi orang-orang beriman itu nyaris tidak pernah gundah begitu sudah mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir atau mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Dian Triraharjo, sehat 2020. Dian, matur suwun, matur suwun. Abi Iwan, di tengah bagi-bagi masker gratis oleh Ridwan Kamil, para warga Bandung terlihat mengantri cukup panjang untuk mendapat masker, terutama di toko-toko yang menjual alat kesehatan seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Perayaan pernikahan Sabtu kemarin ada yang tetap mengadakan dengan pemberian hand sanitizer, mungkin dengan pertimbangan sudah terlanjur sebar undangan, Pak D. Oke, baik, terima kasih Abi. Itulah dinamika masyarakat, itulah kenapa di Indonesia tidak serta-merta memutuskan lockdown. Unsur geografisnya, sosiologisnya, culture-nya memang butuh gradasi yang relatif tenang dan harus berhati-hati. Saya mengerti keputusan pemerintah ini, walaupun setiap keputusan selalu ada kelemahannya. Tetapi mari kita melihat kompleksitas itu secara lebih moderat, ya. Kalaupun tidak, saya sebenarnya setiap keputusan pemerintah itu percaya dan ngikut. Jadi ukurannya tidak kepentingan saya dulu, tapi kepentingan negara ini dengan sebuah kompleksitas yang saya tidak mengerti bagaimana kompleksitas itu harus dirumuskan. Yang sanggup merumuskan adalah para pemangku negara dan penasihat ahlinya. Maka kalau beliau-beliau memutuskan, saya akan mempercaya itu sebagai sebuah sikap kepatuhan kepada negara. Nah, pembagian masker atau apapun niat baik itu, walaupun kita tidak lockdown, kita ini kan sedang memobilisir seluruh keramaian menjadi kesepian. Seluruh niat baik yang tetap memobilisasi crowd itu sebaiknya ditempuh mekanisme-mekanisme yang lebih taktis dan strategis. Apa itu? Saya kira di level kecamatan, di level kelurahan saja, itu mekanisme itu sudah cukup dipikir oleh expert-expert tertentu yang ada di dalam warga itu. Maka di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, pasti jauh lebih banyak expert. Kalau kemudian pembagian itu masih berdampak antrian, saya kira pola pembagiannya, manajemen pembagiannya harus ditimbang dengan cara-cara yang lebih seksama. Golib selamat menjalankan peringatan Isra Mi'raj. Wah, ya pas ini. Ini hari-hari yang mulia ada di bulan-bulan ini. Maka kita manfaatkan momentum ini sebagai sebuah momentum spiritual. Kalau intelektual sudah lelah kita ini, ya. Ini sudah soal yang beyond intelektual. Sudah akal, sudah megap-megap kalau sudah begini ini. Maka akal itu
harus dipadu dengan kejernihan energi spiritual, sehingga keputusan-keputusannya itu adalah keputusan-keputusan yang dibimbing oleh energi spiritualitas. Terima kasih Abi ya, reportasemu dari Bandung. Siapa lagi ini? Saya minum dulu ya, ini jeruk perasan sendiri. Kemarin ada ibu-ibu yang masih, kemarin sempat keluar sebentar untuk ke lapak di pinggir jalan yang biasa menjual pisang, menjual sayur-sayuran. Kami ke sana membeli jeruk peras ini ya, masih di sini. Kita membeli juga tidak berani banyak karena biar saudara-saudara lain kebagian. Jangan suka menumpuk-numpuk di dalam konteks semacam itu. Itu nanti jadi beban hidup dan mati kita. Pokoknya membeli secukupnya sajalah. Insya Allah cukup ya. Kalau kita membeli berani mengambil hanya secukupnya, kecukupan kita akan dijamin oleh Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini satu gelas, tampaknya istriku jeruknya 20 ini kan, masa asamnya minta ampun. Yeni Prabowo, kalau pil kina bisa menjadi alternatif obat COVID-19, ini bukannya bisa dibuat massal di Bio Farma Pak Depri? Ya, ini kan di masa begini ini, Yeni, suara selentingan saja itu langsung menimbulkan gegar harga dan gegar demand gitu ya, gegar permintaan ya. Nah, padahal itu dengan sebuah ketenangan tertentu, malah usulmu ini mudah dilakukan ya, karena pil kina ini kan akrab dengan kita. Dan saya tidak ngerti secara logistik apakah kita masih concern kepada pil kina ini. Saya kira masih. Nah, walaupun pil kina ini katakanlah ya, katakanlah benar-benar bisa untuk COVID-19, ya kan malah lebih baik kalau kita bertenang dan menyemangati agar pil ini tidak menjadi persoalan baru pengadaannya. Jangan malah diguncang dulu dengan kepanikan kita. Ya, apalagi dimakelarin itu ya, ditimbun dulu. Nanti kalau sudah butuh baru dijual mahal. Wah, kalau sampean berani melakukan itu, kalau ada di antara kita yang berani melakukan itu, saya percaya keuntungan duit yang sampean peroleh itu tidak akan ada artinya. Yang ada malah nanti tagihan-tagihan alam, untung kalau hanya kepada Anda. Ya, kalau kepada anak turun kita seanak turun kita, wah ini tagihan yang sangat berat. Pokoknya apa yang sekarang ini bisa dikontribusikan kepada publik, ini saatnya kita berbagi. Bi Star Nil, alhamdulillah di tengah suasana terik mendengar live Pak Pri GS jadi adem, seger lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ini anak-anak di rumah ya. Gibran di atas, Suha di atas, istriku ya sedang nguprek ini itu. Terus bukan tidak jenuh ya, bukan tidak berat mengurung diri begini ini, tetapi nikmat apalagi di hari-hari ini ketika kita masih diberi kesehatan di tengah cuaca semacam ini. Alhamdulillah kami sekeluarga sehat. Sehingga itu terus yang aku tekankan kepada anak-anak. Nah,
sampai sejauh ini mental kita masih stabil. Tapi bapakmu bukan orang kuat, bapakmu juga bisa bete, bisa marah-marah, bisa kecil hati, bisa gelisah, maka kita saling membantu. Ya, saya mandi pagi-pagi sudah mandi. Bukan karena ingin mandi atau ingin pergi, biasanya orang Indonesia itu baru mandi kan kalau ingin pergi, ya. Baru dandan kalau ingin kondangan. Sehingga kalau ada orang dandan di rumah kita, pertanyaan kita selalu kas, lu mau kemana? Bekisar kami itu. Nggak kemana-mana itu juga boleh dandan. Saya mandi pagi-pagi, ya tidak pagi-pagi amat. Gunanya apa? Gunanya memberi pemandangan yang optimistik kepada anak-anak saya. Maka anak-anak juga saya anjurkan, nak, kamu juga berwajah cerah. Jangan mengeluh karena jenuh. Kamu di rumah, kita bisa makan walaupun sederhana. Mama selalu ada yang bisa dimasak. Kadang-kadang kita pakai sayur dan sambal saja, ya, enak. Terus ya tempe, ya apa yang bisa kita peroleh, dan cukup, itu menyenangkan, ya. Terus anak kadang-kadang, namanya juga anak-anak, jangankan anak-anak, orang tua saja kadang-kadang emosinya juga menurun. Itu kita bersepakat, wajah bete sembunyikan sebentar saja. Karena saya melihat wajah anak yang sedang bete itu bisa melemah saya. Apalagi kalau anak-anak melihat wajah orang tuanya yang tidak tabah, yang tidak optimistik dan tidak memberi peneduh, itu anak-anak akan sangat terguncang. Padahal kita ini kan juga bukan orang kuat-kuat amat, maka keluarga itu ternyata begitu saling menguatkan, itu memang kuat. Ini kalau aku dengar anak-anakku di atas, ya, mereka tertawa cekiki entah nonton ini, nonton itu, aku senang sekali. Sebaliknya kalau mereka batuk sedikit saja, kemarin pada demam-demam itu dua anak itu batuknya saja mengiris dada, ya. Begitu situasi emosi kita di hari-hari ini memang sedang fragile gitu ya, sedang rapuh gitu ya, sedang kayak barang pecah belah. Maka kita harus rawat bersama-sama. Anak-anak ini mensehat, alhamdulillah. Melihat anak-anak mensehat itu menyehatkan. Terus malam tadi, ya ini pengalaman. Malam tadi saya gelisah sekali karena tenggorokan itu kering. Sampai tidur saya itu on off gitu ya. Aduh, giliran aku nih yang demam nih. Diganjar demam saja, batuk, entah pilek, entah tenggorokan. Tenggorokan itu error sedikit saja, kecemasannya minta ampun di hari-hari. Nah, semalam itu begitu. Tapi saya tidak bisa berterus terang begitu saja di dalam keadaan tidur yang gundah itu. Ada rasa haus terus, ya. Istri di sebelah. Ternyata yang saya harus lakukan pertama adalah tidak memberi kesan bahwa saya gelisah kepada istri. Sorry, ini butuh saya jelaskan kepada teman-teman. Ya, bukan persoalan-persoalan saya takut disalahpahami atau apa. Nanti kalau dilihat anak-anak kecil, anak-anak kita atau teman-teman, wah, Pak Pri minumnya kok pakai tangan kiri. Tidak, ini sebenarnya tangan kanan. Hanya di kamera Anda itu terbalik. Kembali ke tenggorokan saya semalam yang kering gitu ya. Saya sangat menahan diri agar kelihatan tidur saya nyenyak. Padahal sejujurnya saya agak gelisah. Karena istri tampak tenang sekali. Ternyata apa yang terjadi? Istri saya, tenggorokannya juga sedang kering saat itu, hanya tidak berani ngomong pada suaminya itu. Berani ngomong ketika sudah pagi hari, ketika kita sudah membaik. Kita gelontor terus air putih panas itu ya.
Nah, ternyata saudara-saudaraku, saya curiga kemarin itu kami asik makan kacang kulit. Yang saya senang sekali di Semarang ini, ketika saya siaran di Smart, kemarin itu di Sonora, studio Sonora di Jalan Pemuda itu, kami terpaksa berangkat kan, karena itu siaran live. Nah, saya membeli kacang di tidak jauh dari lokasi itu, ini kacang legendaris dari Semarang. Nah, kacang itu kesukaan kami. Saya asik saja dan keasikannya keterusan. Saya duga itu biang kerok kekeringan di tenggorokan saya itu. Alhamdulillah pagi ini saya dan istri sudah mulai, oh ya gara-gara kacang itu. Maka hati-hati, bahkan makanan yang Anda sukai dan paling enak sekalipun tidak selalu harus dicegah, tetapi batasi porsinya. Karena apa? Ini saking sepinya kampung ini ada motor sedikit saja kita. Siapa ini? Aduh, asik. Ya. Apapun keenakan makanan Anda di hari-hari ini, apalagi itu yang asin, gurih, minyak, batasi. Agar tidak menimbulkan dampak-dampak ketidakenakan di tubuh Anda, karena sedikit saja dampak ketidakenakan itu, pikiran Anda lari kemana-mana. Ini yang agak berbahaya. Begitu ya saudaraku, itu silaturahmi saya dengan Anda. Ya, ada satu atau dua lagi pendapat nanti saya bacakan agar memberi kontribusi kepada teman-teman, ya, terutama perasaan saling menyemangati. Kalau tidak, saya izin off dulu untuk mengetik dan untuk berniaga seperti biasa. Saya mendiskon buku-buku saya sampai 50%, kelas art writing khusus untuk menulis tentang perang melawan corona ini saya diskon 75%. Jadi yang tadinya 1 juta cukup di 250.000. Ini bukan promosi sebetulnya, ya boleh kalau dianggap promosi, tetapi saya hanya ingin mengabarkan bahwa berikhtiar, berniaga, walaupun di zaman seperti ini, saya tahu ini bukan waktunya orang untuk berbelanja, apalagi belanja buku, apalagi ikut kelas-kelas begini, ini pasti tidak pada emosinya, tetapi ikhtiar itu adalah kewajiban yang ada atau tidak ada hasilnya, besar atau kecil hasilnya, Anda harus jalankan. Karena dagangan saya hanya buku, dagangan saya hanya latihan menulis, kelas-kelas itu, ya itu dagangan saya. Apapun situasinya ini, saya tidak boleh tidak mencari nafkah. Itu prinsip dasarnya. Tapi mencari nafkah di dalam konteks semacam ini juga harus terikat oleh nilai-nilai yang sedang berjalan, ya. Cari untungnya, ya harus sangat bersahaja. Kalau perlu untung kecil tidak apa-apa. Kalau perlu tidak untung tidak apa-apa. Tapi ada gerakan, Jangan kita pernah tidak bergerak hanya karena alasan ini, alasan itu, alasan anu. Matur suwun teman-teman sudah bergabung, ya. Saya doakan nanti kita ketemu lagi di jam sesuka-suka kita, ya. Sebetulnya saya akan main nanti siaran di depan piano itu agar situasinya lebih khusus. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang Muslim. Bisa kita bersama-sama membaca Al-Fatihah sebagai munajat kita kepada Allah agar Allah segera memberi kemudahan dan pertolongan bagi negeri ini, bagi keluarga kita, seanak turun kita. Monggo. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.